Di IMS 2017 ini Honda meluncurkan all new CR-V, nggak cuma satu tapi dua macam model. Yang pertama adalah 1500 cc Turbo dan 1500 cc Turbo Prestige. Lalu yang berikutnya adalah varian 2000 cc CVT yang naturally aspirated. Nah, berhubung pasti banyak yang penasaran dengan varian 1500 cc Turbo, maka di samping saya sudah ada varian 1500 cc Turbo Prestige. Seperti apakah impresi dari mobil ini? Coba kita cek bersama-sama. Kalau kita melihat wajah dari all new CR-V ini, dia menarik karena sudah dibekali dengan full LED, baik di bagian lampu utama, lalu DRL-nya, hingga ke fog lamp-nya. Terus dari samping, kaki-kakinya dibekali dengan ban Bridgestone Dweller dengan profil 235/60 R18 dengan velg two-tone color, palang 5. Dia juga sudah dibekali dengan rem cakram, baik di keempat rodanya. Terus sistem pengeremannya juga sudah dengan ABS, EBD, dan BA. Coba kita cek ke bagian belakang. Di bagian belakang juga cukup banyak hal yang menarik. Kita mulai dari atas ya. Dia menggunakan antena model shark fin. Ada high mount stop lamp di sini. Terus lampu bagian belakangnya juga sudah LED bar. Bentuknya juga cukup mempunyai karakteristik tersendiri, kayak L-shape gini. Makin turun dia punya logo Prestige karena ini varian Turbo Prestige yang tertinggi. Terus dia juga mempunyai dua exhaust pipe. Di bagian sini dia juga mempunyai kamera mundur. Lalu kalau kita ingin membuka kompartemen bagasinya, ini cukup hanya memencet tombol saja karena dia sudah elektrik alias power tailgate. Dan uniknya power tailgate ini juga kalau Anda lihat di bagian sini, di bagian untuk tombol penutupnya, ada tulisan untuk hold to set height. Artinya dia dapat diatur ketinggiannya, dia ada head adjusternya. Nah, seperti inilah kira-kira kompartemen bagasinya. Dia mungkin memang jadi lebih sempit daripada sebelumnya karena sekarang konfigurasinya 7 penumpang, 7 seater. Nah, kalau misalkan kita ingin melipat jok bagian ketiga ini, yang mana bisa dilipat 50-50, maka kita akan mendapati kompartemen bagasi yang tidak rata, jadi naik begini. Tapi Honda memberikan solusinya, ada di sini. Jadi ini adalah semacam separator yang bisa Anda tempatkan di atas. Nah, begitu ditaruh sini, maka dia jadi rata. Terus fungsinya jadi kosong, bisa buat naruh sepatu deh. Di bagian interior dari Honda All New CR-V, kita akan mendapati kesan yang cukup mewah, terutama dia karena menggunakan interior yang berwarna gelap dan dengan balutan kulit di beberapa tempat, seperti misalkan jok, lalu lingkar kemudi. Cuman sayangnya kalau Anda lihat di sini ada kayak semacam wood panel atau wood trim gini, tapi ini bukan, jadi ini hanya print aja. Masih material plastik, material keras. Nah, terus kalau kita bicara soal lingkar kemudi, selain dia dilengkapi dengan lapisan kulit, material kulit, di sebelah kanan kita juga mendapati adanya tombol untuk mengatur cruise control, lalu di sebelah kiri ada audio switch control. Dia juga dilengkapi dengan pedal shift walaupun mobil ini menggunakan transmisi CVT on-drive. Untuk pengaturannya, dia bisa diatur secara tilt steering maupun teleskopik. Mungkin bagi beberapa orang agak kecewa ya dengan speedometernya karena desainnya tidak seperti yang untuk pasar US. Jadi masih seperti ini. Terus di sebelah kanan kita akan mendapati adanya engine start stop button, lalu tombol untuk membuka pintu bagasi dan tombol untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan traction control. Untuk bagian head unitnya, dia tidak menggunakan produk dari Honda sendiri, jadi ini adalah produk aftermarket keluaran Panasonic. Dia juga ada nano-nya yang bisa untuk memfilter udara itu jadi lebih segar. Terus pengaturannya cukup lengkap. Dia ada auto AC dengan dual zone ini, ada tombol icon di sini, parking brake, brake hold, power outlet di bagian bawah, ada cup holder, dan kalau kita lihat di sini ada laci penyimpanan. Terus dia juga ada armrest yang bisa kita majukan. Kalau kita buka, dia juga ada kompartemen penyimpanan juga, cukup menarik. Soalnya untuk jok yang digunakan menggunakan bahan kulit, baik di bagian pengemudi maupun di bagian penumpang. Kedua-duanya menggunakan pengaturan elektrik untuk yang varian Turbo Prestige ya. Jadi pengaturannya cukup lengkap, dan kita juga akan mendapati adanya panoramic sunroof di bagian sini. Cukup lebar, cukup luas. Cuma nanti ada imbasnya. Seperti apa imbasnya? Kita cek langsung di row kedua.
Nah, kita sudah di row kedua, dan seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya panoramic sunroof maka ada imbas yang cukup lumayan bagi saya ya, yaitu adalah panel ini blower AC diletakkan di sini bagian belakang, termasuk dengan blower AC untuk yang row ketiga. Kenapa bagi saya bermasalah? Karena ini nanti anginnya kan masuk ke kepala, ini lumayan juga. Tapi kalau Anda merasa itu baik-baik saja ya silakan, karena ini adalah sesuatu yang subjektif. Oke, nah bicara soal posisi duduknya, ini tadi adalah posisi mengemudi saya, dan jika ini saya atur dengan kondisi yang nyaman sesuai dengan postur tubuh saya, maka seperti inilah kira-kira yang saya dapatkan legroomnya. Nah, berhubung ini 7-seater, kalau misalkan dia berdiri semua, kita maka harus adil dengan yang di belakang, kira-kira seperti inilah yang standarnya. Tapi kalau kita ingin lebih lega, kita bisa memundurkannya sampai seperti ini. Ini posisi maksimalnya, posisi maksimal memundurkannya cukup lega, termasuk dengan headroomnya yang ya agak mepet sih, tapi masih ada ruang. Material yang digunakan sama seperti di depan, dari kulit juga. Dia bisa untuk 3 orang penumpang, masing-masing sudah mendapatkan seat belt. Dan di bagian tengah ini, kalau kita tarik, ada armrest sekaligus juga cup holder. Nah, konsol tengahnya ada blower AC lagi di sini, ventilasi AC, dan masing-masing sudah mendapatkan pocket di bagian belakang. Untuk di pintunya kita akan masih menjumpai adanya ini kayu-kayuan tadi, lalu juga ada tweeter, speaker, terus cup holder, dan laci penyimpanan. Kurang lebih itu yang ada di row baris kedua. Sekarang kita coba cek di bagian ketiga apakah sempit atau tidak, tapi sebelumnya kita atur dulu pengaturannya yang adil. Jadi kalau misalkan saya dengan tinggi 178 ini masih nyaman, sekitar ini masih nyaman, maka kita coba di bagian belakang seperti apa. Kita dapat ya. Seperti inilah kira-kira di row baris ketiganya. Tadi seperti yang saya bilang, sudah saya sesuaikan dengan kira-kira proporsional yang adil, maka seperti inilah kira-kira. Saya harus melipat kaki sedikit, agak kurang nyaman kalau misalnya kita cukup tinggi postur tubuhnya. Di masing-masing ini jelas masih lebih masih lebih baik daripada Nissan X-Trail misalkan yang konfigurasinya 5+2. Masing-masing sudah mendapatkan headrest. Lalu juga ada cup holder yang modelnya cukup unik seperti ini. Ada juga laci penyimpanan di bagian sini. Kalau yang sini, ini ke sini. Lalu juga sama blower AC-nya dari sini. Ini juga langsung nempel ke kepala. Kalau misalkan kita yang postur tubuhnya tinggi, itu di belakang, terpaksa di belakang, maka nih AC langsung ke sini nih. Lumayan kan? Ya kurang lebih itu yang ada di all new CR-V ini. Oh ya, untuk mesinnya sendiri, mobil ini dibekali dengan mesin 1500 cc turbo, tenaganya sekitar 190 PS dengan torsi 240 Nm. Cukup besar. Dan Honda All New CR-V varian 1500 cc turbo Prestige ini dijual dengan harga Rp508 juta on the road Jabodetabek. Karena saat ini kita belum bisa mencobanya, maka kita coba nanti ya. Siapa tahu ada kesempatan untuk test drive mobil ini. Oke, ikuti terus tur kami di IIMS 2017.